Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas C. Di sini kami akan mempresentasikan progres final project mata kuliah sistem interaksi, yaitu sistem manajemen keuangan pribadi atau dengan nama SAMU. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu pertama saya sendiri, Fitra Nugraha dengan NPM 2257 051007, lalu rekan saya yaitu Ivan Aditya dengan NPM 2217 051147. Lalu ada M. Faiz Satriani Azra dengan NPM 2217051001. Berikut adalah deskripsi dari proyek kami, yaitu Sango, merupakan aplikasi pencatatan keuangan pribadi berbasis website yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat umum untuk mengelola pengeluaran dan pemasukan mereka setiap hari. Dan aplikasi ini memiliki fitur seperti pencatatan transaksi yang mudah, pengelompokan pengeluaran berdasarkan kategori, dan visualisasi data sebagai laporan keuangan yang informatif. User research. Metode yang kami gunakan untuk user research ini adalah sebuah survei dan didapatkan responden sebanyak 14 orang. Survei ini mencakup beberapa aspek terkait dengan demografi, pengalaman pengguna, frekuensi penggunaan, kesulitan yang dialami, dan preferensi dalam penggunaan sistem. Dari hasil user research kami mendapatkan beberapa user profile, yaitu yang dimana responden merupakan 17-20 tahun dan juga merupakan seorang mahasiswa. Mereka memiliki frekuensi pencatatan pemasukan, yaitu dari setiap hari sampai setiap minggu. Tools yang mereka gunakan kebanyakan pada aplikasi smartphone atau tidak mencatat sama sekali. Mereka tidak mengalami kesulitan dalam pencatatan dan mereka menginginkan lihat saldo akhir pada aplikasi. Kemudian, kenyamanan dalam penggunaan aplikasi mereka cukup nyaman untuk menggunakan aplikasinya, dan desain web yang mereka sukai yaitu desain yang minimalis. Kemudian, tampilan input yang disukai yaitu dengan border radius, dan label teks pada kolom input yang disukai yaitu berada di dalam. Kemudian, user profile yang memiliki pentingnya fitur grafik pada aplikasi, pentingnya ringkasan pengeluaran, pentingnya aplikasi dapat diakses seluruh perangkat, dan pentingnya tata letak sederhana. Mereka menginginkan fitur yang ada pada halaman utama yang berupa ringkasan saldo atau anggaran. Dan metode login yang mereka sukai yaitu login menggunakan akun Google. Mereka juga menginginkan opsi pemulihan kata sandi apabila terjadi lupa. Kesimpulan dari user research ini menunjukkan bahwa mahasiswa sangat membutuhkan aplikasi pencatatan keuangan berbasis web dengan desain sederhana. Fitur yang dianggap penting meliputi pencatatan transaksi, pengelompokan pengeluaran, pelacakan saldo harian, dan visualisasi data keuangan untuk memberikan gambaran yang jelas. Selain itu, fitur pemulihan kata sandi dan akses lintas perangkat juga menjadi kebutuhan utama. Dari user research ini, kami mendapatkan beberapa user persona, yaitu Faiz, seorang mahasiswa dengan umur 20 tahun, dan Budi, seorang mahasiswa dengan umur 25 tahun. Requirement definition untuk persyaratan fungsionalnya terdapat pencatatan pemasukan dan pengeluaran, kemudian bisa input kategori, tanggal, dan jumlah transaksi. Yang kedua terdapat pengelompokan pengeluaran berdasarkan kategori, yang mana contohnya makanan, transportasi, dan hiburan. Yang ketiga terdapat laporan keuangan dalam bentuk grafik, yang dimana kita bisa melihat pola pengeluaran dan pemasukan yang mudah dipahami. Yang keempat terdapat ringkasan saldo harian dan bulanan, yang mana kita dapat melakukan pemantauan terhadap anggaran yang efektif, dan visualisasi pengeluaran di halaman utama. Yang keenam ada integrasi e-wallet rekening bank, dan yang ketujuh terdapat metodologi yang aman. Untuk requirement definition di bagian persyaratan non-fungsionalnya terdapat antarmuka sederhana yang mudah dipahami, kemudian kontabilitas multiplatform yang mana dapat diakses di smartphone, tablet, dan laptop. Yang ketiga ada keamanan data, yang keempat terdapat kinerja cepat dan responsif yang mana dapat memproses data tanpa hambatan atau penundaan. Yang kelima terdapat visualisasi yang jelas. Kemudian kita masuk ke conceptual design, halaman wireframe, halaman login. Untuk yang ini merupakan background berwarna, yang kedua terdapat box atau header bagian atas halaman, yang ketiga ini merupakan logo kami yaitu logo Samu, yang keempat terdapat grid salam, yang kelima terdapat label dan input username, label dan input password, yang ketujuh terdapat remember me, yang kedelapan terdapat link forgot password atau lupa password, yang kesembilan ada tombol login, dan ke-10 ini merupakan login with atau sign in with Google. Nah, yang ke-11 ini merupakan link untuk buat akun. Selanjutnya terdapat wireframe halaman edit dan ada halaman edit password login, yang mana sama seperti sebelumnya, frame website, ada box layer, yang ketiga logo Sangu, yang keempat ini merupakan teks judul, yang kelima merupakan logo lupa password,
Yang keenam, text field untuk input email. Dan yang ketujuh, untuk button submit. Nah, ini ada link kirim ulang kode. Selanjutnya terdapat halaman registrasi akun, sama seperti sebelumnya. Ada background berwarna, box header, kemudian logo. Ini judul pendaftaran akun. Yang kelima ini ada label dan input nama, 6 label dan input email, 7 label dan input password, yang 8 label dan input konfirmasi password, 9 tombol login, dan yang 10 ini merupakan link untuk pengguna yang sudah memiliki akun jika ingin login. Nah, yang ketiga ada wireframe halaman dashboard pengguna, yang mana ini menu sidebar. Yang kedua ini merupakan button menu dashboard, yang ketiga menu pemasukan, yang kelima button menu dompet, yang keenam ada button tutup sidebar, dan yang ketujuh ini merupakan informasi pengeluaran terbaru 1 bulan, dan 8 informasi pemasukan terbaru 1 bulan. Nah, sebelah ini bakal memuat informasi total saldo pada dompet. Yang ke-10 terdapat button tambah pemasukan, dan yang 11 button tambah data pengeluaran. Nah, yang ke-12 ini merupakan visualisasi grafik pemasukan dan pengeluaran selama 7 hari terakhir, dan ke-13 ada list informasi detail pengeluaran terbaru. Kemudian di sini ada wireframe menu pemasukan. Di sini ada sidebar, itu menu sidebar, kemudian ada menu dashboard. Kemudian yang ketiga itu untuk button ke menu pemasukan, lalu keempat itu button untuk menu ke pengeluaran, lalu kelima ini untuk button ke dompet, lalu keenam ini untuk button menutup sidebar. 7 itu menampilkan informasi saldo dompet, kemudian 8 ini button untuk menambah data pemasukan, lalu 9 ini adalah untuk memilih pilih tahun, pilih bulan, 10 itu milih tahun, 11 itu memilih dompet, lalu 12 ini mensortir yang terbaru atau yang terdahulu, kemudian 13 ini untuk memfilter yang buttonnya. Kemudian 14 hingga 19 adalah cut untuk menampilkan informasi riwayat pemasukan. Kemudian 20 ini untuk previous button, kemudian 21 ini untuk next. Nextnya ini untuk cut informasi riwayat pemasukan. Kemudian sini ada halaman menambah data pemasukan. Untuk menambah ini kita perlu ada field 7810 ini nama pemasukan, kemudian kategori pemasukan, jumlah saldonya, tanggal pemasukannya tanggal berapa, kemudian dompetnya dari mana, kemudian 12 ini untuk menambah dompet, kemudian ini 13 ini button untuk menambah data pemasukan. Kemudian di sini ada wireframe halaman edit data pemasukan. Di sini bisa diedit nama pemasukannya, kategorinya, jumlahnya, tanggal pemasukannya, dan dompetnya, dan tanggal dompet. Kemudian sini ada menu pengeluaran. Sini pengeluaran. Di sini 7 ini untuk menambah data pengeluaran. Kemudian 8 hingga 10 adalah filter. Kemudian 13 hingga 15 adalah untuk menampilkan informasi pengeluaran. Terus yang 17 ini adalah button previous. Lalu ke 18 ini adalah button untuk next. Kemudian di sini ada wireframe halaman tambah data pengeluaran. Sini ada field text field untuk menambah data pengeluaran. Pertama ada nama pengeluaran, kategori pengeluaran, jumlahnya berapa, kemudian sini ada teks picker untuk tanggal pengeluaran, kemudian sumber pengeluarannya dari mana, drop down untuk menampilkan dompet, kemudian di sini adalah button untuk meningkatkan. Kemudian sini ada mengedit data pengeluaran. Sini bisa diedit adalah nama pengeluaran, kategorinya, jumlahnya, tanggal pengeluaran yang bisa diedit, kemudian sumber pengeluaran yang bisa diedit, kemudian ini adalah button untuk memperbarui. Kemudian 10 adalah menu dompet. Di sini adalah menambahkan data dompetnya. Yang 8 ini adalah button untuk menambah data dompet. Nomor 9 hingga 12 ini adalah informasi dompet-dompetnya. Kemudian 13 ini untuk tombol next, kemudian 14 ini tombol previous. Kemudian sini ada button menambah halaman menambah dompet. Sini jika sebelum mengklik tambah dompet, di sini akan menampilkan halaman ini, lalu masukkan nama dompetnya apa, saldo awalnya berapa, lalu 3 ini untuk button simpan. 12 ini adalah halaman edit data dompet, yang bisa diedit adalah nama dompet dan saldonya, kemudian tombol simpan. Kemudian sini ada desain responsifnya, sama seperti sebelumnya. Sini ada informasinya, kemudian sini yang kedua adalah halaman registrasi akunnya, seperti ini. Kemudian informasinya juga seperti ini. Kemudian sini ada halaman dashboardnya, halaman responsifnya. Sini kita mode tutup sidebar. Sini ada buttonnya, ada informasi pengeluarannya, ada ininya. Kemudian presentasi progres dari kami, kurang lebih kami mohon maaf. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.